itu wajar bu, rambut rontok karena lagi nyusuin. Itu mungkin anak lagi nyedot nutrisinya secara maksimal. Siapa tuh yang ngomong? Siapa? Siapa yang ngomong? Boom, siapa di sini ibu-ibu yang termakan hoax kayak gitu ya? Jangan ya ibu-ibu, karena itu adalah mitos belakang. Halo, aku Devi, mahasiswa kebidanan dari tingkat 1. Pada kali ini kita akan ngebahas tentang cap. Apa sih itu cap? Kenapa ibu bisa menyebabkan rambut rontok, BB menurun, ASI juga menurun? Bukan karena mitos tersebut ya mams, tapi itu adalah bisa tanda gejala dari kekurangan gizi atau cap. Pada video kali ini kita akan melakukan penyuluhan kepada ibu menyusui terkait cap. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Selamat siang ya ibu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati Hermansyah. Saya adalah mahasiswa D3 Kebidanan dari SDKU Universitas Tasikmalaya ibu ya. Nah, tujuan sini saya akan melakukan penyuluhan ibu terkait ibu menyusui, itu tentang gizi biasanya ibu ya. Sebelumnya ibu pernah nggak sih ngerasa kayak mudah capek, terus rambut rontok, kadang suka lelah? Nah, itu tuh biasanya bisa disebabkan oleh gangguan gizi ya bu ya. Nah, ibu boleh dibaca ini, ada contohnya, baca ya. Nah, ini kan di sini kita akan ngebahas tentang gizi, yang dimana gizi ini tuh perlu bagi ibu hamil, di ibu menyusui maaf. Nah, ibu menyusui ini tuh kalau misalnya ibu menyusuinya kurang gizi, biasanya ibu menyusuinya itu bisa disebut dengan kekurangan energi protein. Nah, ibu tahu nggak sebelumnya apa itu cap itu? Cap itu tuh kekurangan energi protein. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada ibu menyusui ya. Nah, akibatnya karena tidak masuknya gizi yang seimbang atau kurang gizi juga bisa. Tanda gejalanya tadi bisa disebutin ibu ya, ibu pernah rambutnya rontok ya, juga tuh mudah lelah, bahkan nasinya juga sedikit. Iya. Nah ibu, tapi ibu tenang aja ya. Di sini ada cara pencegahannya. Ibu harus memakan 3 kali sehari dan diselingi dengan 2 kali cemilan sehat. Nah ibu udah makan 3 kali sehari belum? Udah ya. Kalau untuk cemilannya? Oh iya, itu biasa jadi. Nah, untuk cemilannya itu biasanya di buah dan sayur. Kalau nggak buah-buahan yang sehat. Terus konsumsi karbohidrat seperti nasi, ubi, dan jagung, itu mah udah basic ya bu ya. Udah sering banyak orang makan itu. Terus konsumsi protein seperti tempe, telur ayam, dan lain-lain bisa juga ya. Konsumsi sayur seperti bayam dan daun kelor ibu. Nah, itu daun kelor itu bagus biasanya buat ibu menyusui karena bisa memproduksi ASI yang banyak ya bu ya. Nah, untuk konsumsi yang buah seperti pepaya, jeruk, pisang, atau buah apapun itu sebenarnya bisa aja sih bu ya, kayak buah naga, tergantung. Kalau ibu sukanya buah apa? Buah pisang. Buah pisang banyak di sini ya bu ya. Terus minum air putih 8 gelas sehari. Nah, itu ibu udah minum air putih belum 8 gelas sehari? Lebih malah ya, 2 liter berarti ya. Nah, contoh menu sederhananya yaitu kalau misalnya pagi nih ibu makan nasi, terus telur rebus sama tumis bayam paginya. Nah, kalau untuk makan siang biasanya itu ikan goreng, terus sayur daun kelor tadi. Kalau nggak di sini kan banyak katuk ibu ya. Nah, terus malamnya ada nasi, tahu goreng, sop, dan pepaya. Jika ibu sudah mengalami tanda gejala yang tadi yang udah disebutkan ibu ya, nah bisa ibu konsultasi ke bidan atau puskesmas yang terdekat di sini gitu. Terus dapatkan makanan tambahan. Makanan tambahan tuh kayak dari puskesmas biasanya dikasih ya, bisa biarin ibunya tidak kurang gizi. Terus ada minuman suplemen zat besi. Pernah kali ya bu ya waktu hamil minum terus FE ya, dikasih sama bidannya ya. Ya, terus ada pantau berat badan. Nah, pantau berat badan itu misalnya normalnya ibu misalnya 50. Nah, itu harus 50 atau berapa gitu ya, Bu ya. Dapatkan dukungan dari keluarga. Nah, dukungan keluarganya itu bisa Bu, bisa menyebabkan baby blues. Kadang baby blues itu bisa menyebabkan dia kurang makan, kayak gak nafsu makan ya. Jadi kurang gizi bisa masuknya. Nah, seperti itu ibu. Nah, kalau misalnya ibunya kuat, ASI lancar, bayi juga tumbuh optimal ibu. Nah gitu. Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh? Nggak ada? Jadi sudah jelas belum yang saya telah sampaikan? Sudah jelas. Jelas.
Jadi gitu ya Bu ya, kalau misalnya Ibu butuh konsultasi boleh dilihat di leadnya. Di sini kita misalnya kayak konsultasi, kita mau konsultasi tentang kesehatan, boleh Bu dihubungi yang nomor Mitra ya. Terus mulailah dari langkah awal, yaitu cukupi gizi, bergizi, istirahat yang cukup. Terus jangan ragu untuk konsultasi. Kalau mau konsultasi ke bidan boleh, bidan terdekat ya. Kalau nggak ke dokter, Ibu biasanya mau kemana? Ke bidan ya. Bidan di sini dekat gitu. Nah biasanya kalau ada tanda gejala dari apapun itu boleh konsultasi ke bidan gitu ya. Sekian deh dari penyuluhan dari saya, Ibu. Terima kasih atas waktunya telah berkenan. Terima kasih. Saya pamit ya Ibu ya. Semoga Ibu sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video tersebut kita tahu bahwa ibunya terkena CAP ya, yaitu karena ada tanda gejala rambut rontok biasanya dan berat badan menurun serta asinya juga seret. Jadi kita harus memberikan konseling dan edukasi kepada ibu tersebut bagaimana cara mengatasinya ketika si ibu telah mengalami tanda gejala CAP tersebut. Jadi kita memberikan solusi dari masalah tersebut. Sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.